Materi IPA kelas 8 semester 2. Harmoni dalam keberagaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengertian gelombang. Apa itu gelombang? Ya, kenapa kok kita belajar gelombang setelah kita belajar getaran? Ya, nah kita akan simak ya pembelajarannya ya di video pembelajaran kali ini. Yuk kita sama-sama belajar. Gelombang. Gelombang itu adalah usikan atau getaran yang merambat. Nah, jadi ada hubungannya ya antara getaran dengan gelombang ya. Kalau getaran itu bergetar di tempat yang sama, tidak pindah tempat. Nah, sedangkan gelombang ini adalah getaran yang berpindah tempat. Ya, nah gelombang merambat membawa energi. Nah, ini kita lihat ya, ini ada gelombang laut ya, gelombang laut. Ya, gelombang air ya, ini membawa energi. Ya, berbahaya sekali kalau gelombangnya besar ya, karena membawa energi besar kita bisa hanyut ya, terbawa gelombang. Nah, ini adalah contoh dari gelombang ya. Ada dua jenis gelombang. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya. Ya, jadi untuk merambat dia butuh medium ya. Mediumnya bisa zat padat, zat cair ataupun gas. Ya. Nah, sedangkan yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Jadi semakin tidak ada medium, dia akan semakin baik perambatannya. Ya, itu gelombang elektromagnetik. Beda dengan mekanik. Kalau mekanik ada medium justru makin baik, ya. Kita akan membahas secara khusus tentang gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik itu ya gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Maka dari itu, gelombang mekanik paling cepat merambat pada zat padat ya, karena dia mediumnya paling padat, dan paling lambat merambat pada gas ya. Bahkan kalau tidak ada medium sama sekali seperti ruang hampa, dia tidak bisa merambat. Ya, itu keunikan dari gelombang mekanik ya. Apa saja contohnya gelombang mekanik? Nah, ini contohnya. Yang pertama gelombang air ya, mediumnya jelas air. Ya. Nah, ini ya gelombang air ya, lihat gambarnya. Terus yang kedua gelombang suara. Nah, gelombang suara bunyi ya. Mediumnya apa? Udara ya. Ini perambatannya melalui udara ya. Sehingga kita bisa mendengar suara. Nah, ini contoh ya, masih banyak contoh yang lainnya ya. Sekarang kita melihat besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang pada satu periode. Jadi satu gelombang, yaitu panjang gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 detik. Ya, 1 detik gelombang sudah menempuh jarak berapa? Ya, beda dengan panjang gelombang. Kalau panjang gelombang ya itu panjang dari satu gelombang. Ya. Terus frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi selama 1 detik itu ada berapa banyak gelombang yang terjadi. Nah, itu kita sebut sebagai frekuensi gelombang. Rumus untuk gelombang ya, yang pertama itu adalah rumusnya V sama dengan F kali lambda. Apa itu V? V itu cepat rambat gelombang. Satuannya meter per second. F frekuensi gelombang, satuannya hertz. Lambda panjang gelombang, satuannya meter. Ya, nanti kita akan lihat ya contoh penggunaan rumusnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah sumber getar menghasilkan gelombang udara yang panjangnya 2 meter. Ya, jadi panjang gelombangnya 2 meter. Jika cepat rambat gelombang 340 meter per second, hitunglah frekuensi gelombang. Ya, nah kita hitung frekuensi gelombang. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita lihat penyelesaiannya ya. Diketahui apa yang kita ketahui? Ya tadi panjang gelombang ya. Panjang gelombang lambdanya 2 meter. Sedangkan cepat rambatnya V itu 340 meter per second. Yang ditanyakan apa? Frekuensi gelombang. Berarti ditanyakannya F ya. Nah, maka V sama dengan F kali lambda, kita punya rumus ya. Nah, V-nya 340 sama dengan F dikalikan lambdanya 2 meter.
Ya, maka F-nya sama dengan 340 dibagi 2. Ya, berarti frekuensi gelombangnya adalah 170 Hz. Ya. Nah, sekarang rumus yang kedua. Ya, rumus lagi nih ya. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Ya, itu kalau kamu ingat, ya, itu adalah rumus jarak. Ya. Nah, yang satu lagi, S sama dengan N kali lambda. Ya. Di mana S itu panjang gelombang seluruhnya. Ya, 1 meter juga bisa dibilang jarak yang ditempuh oleh gelombang. Sedangkan V kita sudah kenal, cepat rambat gelombang. T itu waktu yang diperlukan gelombang merambat. Ya, itu satuannya second. N itu jumlah gelombang, tidak punya satuan, jumlahnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, dan yang terakhir lambda. Lambda juga kita sudah tahu, itu adalah panjang gelombang. Ya, nah ini rumusnya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah gabus yang berada di atas permukaan air bergerak naik turun sebanyak 150 kali selama 60 second, ya, 60 detik. Ya, berarti N-nya 150 tuh, ya. Waktunya 60 detik. Nah, dalam waktu yang sama, gelombang air sudah merambat sejauh 90 meter. Jadi jarak yang ditempuh gelombang itu sudah 90 meter. Maka hitunglah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang tersebut. Ya, nah ini penyelesaiannya. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Ya, diketahui, ya, itu jumlah gelombangnya 150. Ya, dengan waktu 60 second, berarti T-nya 60, N-nya 150. Berapa jarak tempuh gelombangnya? 90 meter, berarti S-nya 90. Ditanyakannya panjang gelombang, lambda, dan cepat rambat gelombang, V. Ya, nah, maka kita kerjakan satu-satu. Kita cari dulu, ya, pakai rumus S sama dengan N kali lambda untuk mencari lambda. Ya, 90 sama dengan 150 dikalikan lambda, maka lambdanya sama dengan 0,6 meter. Ya. Nah, setelah itu kita cari V. Ya, kita cari V pakai rumus S sama dengan V kali T. Ya, 90 sama dengan V kali 60. Maka kita dapatkan V-nya adalah 1,5 meter per second. Ya, jadi itulah cara kita menyelesaikannya menggunakan rumus yang tadi kita sudah lihat. Ya. Nah, sekarang kita lihat pemantulan gelombang. Ya, pada umumnya gelombang itu dapat dipantulkan bila mengenai suatu pembatas. Ya, contohnya gelombang laut itu dipantulkan oleh pantai. Gelombang air kolam dipantulkan oleh dinding kolam. Ya, terus contoh lain apa? Gelombang tali, ya, dipantulkan dari ujung yang satunya, dan seterusnya. Ya, inilah pemantulan gelombang. Sekarang kita lihat rumus yang ketiga nih, rumus untuk pemantulan gelombang. Ya, rumusnya adalah setengah kali V kali T sama dengan S. Ya. Nah, S itu apa? Jarak gelombang ke dinding batas. Ya, jadi jarak sumber gelombang ke dinding pembatas. Ya. V kecepatan gelombang dan T waktu yang diperlukan oleh gelombang merambat. Ya, ini adalah rumusnya. Nah, kita lihat sekarang contoh soalnya. Ya, contoh soalnya, sumber getar menghasilkan gelombang udara merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Bila gelombang mengenai dinding pemantul dan kembali lagi dalam waktu 5 second, hitunglah jarak antara sumber getar terhadap dinding pemantulnya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah S-nya berapa. Yuk kita lihat penyelesaiannya, ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ya, diketahui berapa cepat rambatnya? 340. Berapa waktunya dari sumber sampai mantul kembali? 5 second, ya. Nah, ini ada pemantulan gelombang. Jangan pakai rumus yang salah. Kita pakai rumus pemantulan gelombang, ya. S sama dengan setengah V kali T. Setengah kali 340 dikalikan 5 second. Itu S-nya kita dapatkan 850 meter. Ya, jadi itu, ya, jarak antara sumber getar ke dinding pemantul. Oke. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari, gelombang mekanik memiliki sifat-sifat apa saja? Yang pertama, memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, merambat paling cepat pada saat padat dan paling lambat pada saat gas. Ya, tidak dapat merambat melalui ruang hampa
dan memantul pada saat mengenai pembatas. Ya, itu adalah sifat-sifat gelombang mekanik. Sampailah kita pada eksplorasi mandiri. Ya, eksplorasi mandiri ini nanti kita akan mengerjakan soal hitungan. Kita kerjakan soal hitungan. Ya, ada 2 soal. Ini soal yang pertama. Ya, suatu gelombang merambat dengan kecepatan 200 meter per second. Ya, jadi V-nya 200 meter per second. Bila panjang gelombang 4 cm, nah hati-hati. Ya, ini panjang gelombang 4 cm, kecepatannya masih meter per second. Nanti samakan satuannya. Ya, tentukan jumlah gelombang yang terbentuk selama 3 detik. Jadi 3 detik itu ada berapa gelombang ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Soal kedua. Anto berdiri di depan gua dan berteriak. 5 detik kemudian Anto mendengar suaranya kembali. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, hitunglah kedalaman gua. Ya, jadi berapa jarak ya antara Anto dengan dinding gua itu ya. Itu berarti soal apa? Pemantulan gelombang ya. Ayo dikerjakan ya soal-soalnya, belajar ya, tetap semangat ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!